Benar ya Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan barusan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau selalu memimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun rintangan, apapun tantangan yang kami hadapi di setiap hari-hari kami, Tuhan tidak pernah lalai menolong kami, tidak lalai membantu kami, tidak lalai melindungi kami Tuhan. Sekalipun kami jatuh, Tuhan selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari yang indah ini Engkau berikan kami kesempatan untuk memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Itu semua bukan karena kebaikan kami di hadapan-Mu, tetapi itu adalah suatu anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kami, biarlah kami dengar sebentar firman-Mu yang ditaburkan Tuhan. Dan Engkau tolong juga hamba-Mu yang menyampaikan. Ini hamba-Mu terbatas Tuhan, tetapi yakin dan percaya karena Tuhan bersama hamba-Mu, hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, silakan duduk. Salam bagi kita semuanya. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama dengan Tuhan. Bersyukur sekali kita di pagi hari ini semua kayaknya, bahkan kursi yang sudah disediakan kurang di pagi hari ini. Amin. Semoga di hari Minggu ke depannya makin bertambah lagi. Biar kita susun kursi di bawah dan kita pasang layar. Itu karena pertolongan Tuhan. Bagi ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini, kita sangat semangat sekali ya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, saya lihat Bapak Ibu dengan girang-girangnya untuk bernyanyi, sangat semangat. Itu karena kenapa? Itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan memberi kita semangat untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan perintahnya. Nah, di pagi hari ini kita akan membaca ayat firman-Nya yang sudah diberikan kepada saya sesuai dengan tema. Tema kita di pagi hari ini adalah orang Kristen gagal fokus. Mari kita baca di Matius 14 ayat 24 sampai 27. Saya minta kepada operator untuk ditampilkan ayatnya. Mari kita sama-sama membacakan ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata, "Mereka, tenanglah, aku ini. Jangan takut." Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat semangat kita di pagi hari ini untuk apa? Sesuai yang tercatat di Matius pasal 33 mengatakan bahwa, ada yang menghafalnya? Mengatakan bahwa tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, kita hidup orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita hidup adalah dengan penuh harapan kepada siapa? Kepada Tuhan, ya. Hidup kita ditentukan dengan apa yang hidup kita ditentukan bukan dengan apa yang kita lihat, bukan dengan apa yang kita rasakan, tetapi apa Bapak Ibu? Tetapi dengan kebenaran yang firman Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan, itulah yang menentukan kita jika kita
melakukannya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa oleh apa yang menjadi kebenaran dan akan firman Tuhan, maka Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa, katakan, langit dan bumi lenyap, tetapi firman Tuhan tidak pernah akan berubah, Bapak Ibu. Itu yang kita cari di pagi hari ini. Itu yang kita inginkan di pagi hari ini. Karena kita adalah seorang anak Tuhan. Karena kita adalah orang Kristen. Karena kita adalah anak Tuhan yang tidak mau gagal. Tujuan kita cuma satu di pagi hari ini. Yaitu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Karena kita adalah umatnya terbatas. Seperti ayat yang kita baca di Matius 14. Itu tentang murid Tuhan Yesus. Yaitu di saat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Murid-muridnya dalam keadaan panik ya. Sehingga Tuhan disangka apa tadi? Hantu. Tapi ketika Petrus meminta untuk dimampukan berjalan di atas air, ya, Petrus meminta untuk dimampukan berjalan di atas air. Mampu enggak dia Bapak Ibu? Sanggup enggak dia sampai ke hadapan Tuhan Yesus? Tidak. Karena dia ada sedikit pikirannya kurang percaya. Apa yang terjadi di dalam hidup Petrus? Begitu dia berjalan, dia akan mau tenggelam. Siapa yang menolong, siapa yang membantu adalah Tuhan Yesus segera mengangkat tangan Petrus. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita ini berbeda-beda. Di dalam perjalanan hidup kita berbeda-beda. Sering kadang-kala kita sebagai anak Tuhan ini mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan apa yang ada semua di dalam hidup kita. Kita tidak tahu kenapa kita punya itu semua. Gitu. Dari mana? Dari mana datanya yang saya punya ini? Gitu. Apakah datang sendiri? Tidak. Itu adalah berkat dari Tuhan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Jangan sampai kita sebagai anaknya gagal melakukan firman-Nya. Ingat enggak Bapak Ibu? Di dalam setiap kehidupan kita, kita mempunyai rencana. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, apakah rencana yang sudah kita rencanakan, rencana yang sudah kita siapkan, apakah itu berjalan mulus Bapak Ibu? Tidak. Tapi kadangkala kita sebagai manusia, karena kita sering mengandalkan bahwa saya bisa. Tanpa Tuhan saya bisa, karena saya sudah punya semua. Akhirnya di saat dalam pertengahan jalan, pasti kita merasakan kegagalan kalau kita tidak ikut bersama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari di dalam hidup ini, mari kita fokuskan hati kita untuk Tuhan. Di sini banyak anak pemuda. Lausa sudah ingatkan semalam bahwa jika kamu mau sukses, percaya diri. Jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan Tuhan bersamamu. Amin. Karena tanpa Tuhan tidak ada arti kehidupan ini. Kalau kita boleh baca di Yesaya pasal 48 ayat 18. Coba ditampilkan apa yang dia katakan di situ. Apakah disuruh kita
main-main atau disuruh kita mendengar firman-Nya dengan biasa saja? Apa yang kita lihat? Yesaya pasal 48 ayat 18 mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin Bapak Ibu. Kita mau seperti ini? Kita bisa lakukan ayat ini? Bisa. Bisa kita. Harus kita memperhatikan perintah-perintahnya. Di dalam firman-Nya, apa perintah-perintah yang disampaikan untuk kita. Kita harus lakukan itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengandalkan apa yang ada di dalam diri kita. Karena tidak ada gunanya. Nanti bisa pada akhirnya sia-sia. 2 bulan yang lalu kami ikut ibadah guru-guru se-DKI Jakarta, guru Kristen, dalam satu gedung. Di saat firman Tuhan, pendeta menyampaikan firman Tuhan, bahkan semua yang ada di tangan adalah HP. Firman Tuhan berjalan, HP juga main. Otomatis yang di samping kita bisa terganggu loh. Di saat saya melihat di sebelah kiri saya, dia sembari ketawa-ketawa, tapi seorang guru ketawa-ketawa dengan WA. Saya bilang begini dalam hati saya, Tuhan, jangan sampai saya gagal fokus untuk mendengar firman Tuhan hanya gara-gara dia. Jangan sampai dia ganggu saya. Karena kalau kita terganggu bisa gagal fokus kita mendengar firman Tuhan. Dengar, Tuhan mendengarkan doa saya. Yang WA apa nama dia? Yuk kita di luar saja. Pergi dia dari samping saya. Itu karena kenapa? Enggak tahu ya. Itu kayaknya juga karena kita minta dengan ketulusan hati. Kita minta dengan ketulusan hati. Sepel sayanya. Ketawa ke TV. Udah tahu pendeta menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana guru-guru melaksanakan tugasnya di sekolah. Jadilah garam dan terang dunia katanya. Tapi di sebelah ada yang mengganggu. Maka dengan itu Bapak Ibu, dalam segala hal yang kita jalanin setiap hari-hari kita, jangan pernah takut. Arahkan pikiranmu, arahkan hatimu dengan ketulusan hati, terus bersandar kepada Tuhan, pasti akan terlaksana dengan baik. Ya, karena kenapa? Di dalam hidup ini dikatakan di Filipi 1 ayat 21 sampai 22a mengatakan, jika hidup kita tidak berarti, kita bisa disebut gagal sebagai orang Kristen. Karena kenapa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku kerja memberi apa? Memberi buah yang manis. Itu Bapak Ibu. Nah, ya. Karena di dalam hidup ini ada banyak hal yang membuat merasa cemas. Sekalipun kita telah mengenal kebenaran dan percaya kepada Tuhan, ada aja yang mau menjatuhkan kita, yang mau menginginkan kita supaya tidak terarah kepada Tuhan, supaya kita tidak mengikuti perintah Tuhan.
Ada aja. Yakin Bapak Ibu, pasti. Ada aja yang mau menggagalkan kita. Di setiap rencana kita pasti ada yang mau menggagalkan kita. Ya. Yang viral baru-baru ini adalah yang polisi tembak menembak baku ya. Orang tuanya merencanakan sesuatu untuk diri anaknya. Namun semua itu gagal. Kenapa? Enggak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan anaknya. Padahal orang tuanya mungkin rencananya, anak saya nanti seperti ini, anak saya nanti kalau nikah begini, harus saya lakukan ini, harus seperti ini, harus lebih dari orang lain. Ternyata rencana gagal. Maka dengan itu Bapak Ibu, memang sedih kalau kita lihat, kalau kita dengar yang terjadi, yang lagi viral itu. Mari kita bersandar terus kepada Tuhan. Mari kita berdoa terus kepada Tuhan. Supaya setiap pergumulan kita, setiap apa yang kita inginkan, Tuhan pasti menolong dan memberi kita wujud apa yang seharusnya kita inginkan. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri Bapak Ibu. Saya juga sedih melihat itu. Joshua Huta Barat itu di saat saya lihat dibuka bajunya banyak sekali. Saya sedih banget. Saya langsung berdoa begini. Tuhan, jangan sampai terjadi lagi hal ini kepada anak-anak-Mu yang ada di dunia ini. Kalau kita lihat sangat sedih. Ya, orang tuanya merencanakan sesuatu buat dia, gagal di tengah jalan Bapak Ibu. Gagal. Marilah Bapak Ibu dengan firman ini. Marilah kita terus menjadi anak Tuhan yang selalu melakukan perintahnya sesuai dengan yang di Yesaya 48 ayat 18. Mari kita melakukan itu Bapak Ibu. Bukan dalam arti kita ini manusia sempurna, tidak ada melakukan kesalahan, tidak ada hambatan-hambatan, tidak. Karena kita manusia yang terbatas, karena tidak sempurna, marilah kita pelan-pelan itu butuh proses untuk menjalani perintah Tuhan itu. Bukan dalam arti sekaligus kita lakukan, sekaligus kita jalani, tidak. Tapi dengan langkah demi langkah. Dengan langkah demi langkah, Dia pasti akan mengabulkan apa yang kita mau jika itu yang kita inginkan dan bersandar kepadanya. Amin Bapak Ibu. Di pagi hari ini itulah firman yang saya ingatkan kita di pagi hari ini melalui firman-Nya. Biarlah Tuhan selalu menguatkan kita untuk menjadi anak yang selalu tekun dan setia di hadapannya dan melakukan firman-Nya sehingga kita tidak pernah gagal di tengah jalan untuk melakukannya. Amin. Saya minta dengan hormat kepada Bapak Pendeta untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini.